Tuh kelasnya siapa ya ini ya? Udah ada yang respon belum nih? Selamat sore, dokter izin, dokter. Berapa siswa lagi? Total di hari angkatan 2024, 199, dokter. Oh, berarti nunggu sampai nunggu berapa menit lagi, Dek? Kami usahakan di 15, paling lama 15.10, dokter. Oke, ya udah. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya, ya. Oke, nanti untuk PPT-nya, untuk PPT nanti ini ya, WA ke saya ya. Baik, siap, dokter. Ya, oke.
Izin dokter, sudah bisa dimulai saja dokter. Untuk teman-teman yang lain akan segera kami ingatkan Oke, dokter. kita Terima mulai ya. kasih banyak dok. Yuk, kita mulai ya. Udah kelihatan slide saya ya? Izin sudah dokter. Sudah ya? Oke. Baik, selamat sore. Mohon maaf ya sebelumnya ini dadakan karena saya juga baru dapat infonya kemarin. Jadi saya baru buat PPT-nya, nanti kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Nanti kalau pengen ada yang minta nanti bisa ketua kelasnya aja yang atau koordinator pendidikan salah satunya yang WA saya, nanti biar saya share PPT-nya ya. Baik, saya menggantikan Dr. Ardianto, spesialis radiologi, untuk diminta untuk membawakan presentasi dengan judul trauma muskuloskeletal ya. Itu trauma muskuloskeletal ini memang hal yang kompleks ya. Kalau kasusnya menurut saya sih sulit ya. Jadi ini kalian juga harus tahu basic-basicnya juga sebenarnya. Saya nggak tahu apakah sudah diajarkan atau belum basic tentang muskuloskeletal sendiri, cara membaca foto ronsen, harus membedakan dia itu benar apakah apa kalau tulang itu kan kalau usia pediatrik anak-anak kan ada namanya growth factor. Growth factor itu kalau kita lihat itu dia terpisah dengan tulang intinya yang dengan tambahnya usia lambat tahun dia akan menempel. Nah itu kadang suka rancu kalau pada anak itu suatu fraktur patah atau itu sebenarnya suatu lempeng pertumbuhan itu ya. Nah saya nggak tahu apakah sudah diajarkan atau belum itu, tapi saya saat ini hanya diminta untuk share tentang trauma muskuloskeletal. Apa aja yang perlu kalian ketahui dengan trauma muskuloskeletal itu biasanya kita lihat paling sering ada patah tulang ya, fraktur di tulangnya, bentuk frakturnya bagaimana ya, terus tulang itu terbuka atau tertutup, kemudian lokasinya di daerah mana gitu, terus dilihat apakah joinnya sendinya itu mengalami dislokasi atau tidak gitu. Nah, itu ya kalian harus menjelaskan, apalagi nanti sebagai dokter umum pertama kali itu kalian harus bisa kalau konsul ke dokter ortopedi harus bisa menjelaskan dia runut-runutannya. Ini adalah fraktur tulang tertutup, kemudian lengkap, komplit atau incomplete, bentuk frakturnya bagaimana, gitu ya. Terus apa? Ada kalau kita namanya kalau tulangnya bagus itu namanya displaced, dia undisplaced atau tidak. Kalau undisplaced bentuknya gimana, ngebentuk sudut angulasi atau tidak, atau dekompres atau tidak. Nah, ini nanti mungkin saya akan jelaskan pelan-pelan di sini ya. Gitu. Oke, kita mulai. Bentar ya, saya nyari pointer. Oke, ya. Nah, jadi yang kalian perlu ketahui adalah ada tulangnya berdasarkan anatominya, ada tulang panjang, tulang pendek, tulang flat, atau dia yang bentuknya irregular ya. Kalau yang panjang tuh seperti femur, tibia, fibula ya. Kemudian humerus, radius ulna tuh tulang panjang. Yang short tuh tulang costae, sternum ya. Kemudian yang flat tuh misalkan tulang karpalia, tangan ya, metakarpal tuh pertengahan tangan, tarsalia tuh di apa, telapak tangan atau tarsalia di kaki, sorry, tulang-tulang kaki, dan metatarsal tuh bagian dari kaki. Kemudian kalau irregular di maksila, mandibula atau calcaneus ya, tuh irregular namanya ya. Oke, ini. Nah, fraktur apa yang dievaluasi pada fraktur ya? Nah, yang jelas pertama peran radiologi. Apa sih peran radiologi? Yaitu dia mendiagnosis dan mengevaluasi tipe fraktur dan dislokasi. Kemudian dia memonitoring hasil terapi dan komplikasi. Evaluasi frakturnya apa? Yaitu lokasinya, eh, anatomi, lokasinya di mana, dia perluasan atau tidak, itu saya bilang. Kemudian dia tipe frakturnya incomplete atau complete. Kemudian alignment, alignment itu garis
garis dari frakturnya itu konturnya dia displacement, yaitu displacement dia jadi kalau ini tulang, ini displacementnya geser, itu displace, pindah, atau diangulasi, angulasi bentuk sudut, rotasi itu berputar, shortening tuh kayak overlapping, nanti kita sambil lihat ya. Kemudian arah garis frakturnya, kemudian ada impaksi, depresi, kompresi ya. Kemudian keadaan khusus, kemudian ada dislokasi atau diastasis. Diastasis itu pelebaran ya, pelebaran atau tipe khusus stres atau patologi fracture. Kalau stres fracture itu biasanya orang yang sering kontak. Misalnya kalau pada yang hal-hal biasa biasanya pada latihan militer itu karena sering dipakai beban yang berat, kemudian dengan aktivitas yang berat, biasanya itu kaki tuh kalau nggak tibia fibula itu kadang suka mengalami stress fracture kayak gitu. Atau pathologic fracture, pathologic fracture itu kayak misalkan dia punya tumor tulang, kemudian tumor tulang dia tumor tulang itu membuat jaringan tulang itu jadi tipis. Nah, jadi dia patah. Jadi patah tulang itu karena tumornya itu pathologic fracture. Atau kalau paling sering tuh orang yang usia udah lanjut kadang-kadang kan tiba-tiba patah aja tulang pahanya. Nah, itu karena apa? Karena osteoporosis. Nah, itu biasanya osteoporosis tuh paling sering itu pathologic fracture gitu karena osteoporosis ya. Oke. Nah, nih, kalau tulang panjang, ini yang harus kalian sebutkan harus lokasinya. Apa lokasinya? Proksimal, tengah, distal. Jadi kalau nemuin tulang patah misalnya kayak gini nih. Ini kan dia berada di distal. Kalau di tengah sini berarti sepertiga tengah. Kalau di atas sini dekat selangkangan itu namanya proksimal ya. Gitu. Dilihat kalau di sini kan masih sepertiganya nih. Kalau ini garis hayal dibagi tiga, ini kemudian masih sepertiga. Berarti bunyinya nanti bilang karena ini dia tidak ada kontak dari luar, sehingga itu fraktur tertutup. Berarti ini fraktur tertutup atau close fracture. Komplit, komplit tuh dari cortex sampai ke medula nih. Ini cortex, medula, itu dia nyambung terus gitu. Itu berarti komplit. Kalau dia cortex, medula, kemudian nggak sampai ke cortex, yang ini itu berarti dia incomplete ya. Nah ini dia berarti ini fraktur kalau dijelasin nih fraktur tertutup, komplit pada sepertiga distal os femur kanan kiri ini kanan ya kayak gitu. Nah dengan displacement atau nggak displacement kalau dia masih lurus gini berarti tidak displacement gitu ya. Gitu. Berarti alignmentnya masih relatif baik. Kalau dia udah geser, berarti dia displacement kemana gitu, atau bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau tulang panjang harus disebutkan proksimal, tengah, distal, dan itu harus dibagi tiga, tidak dibagi empat, tidak dibagi dua, dibagi tiga ya. Nah, nih sekarang kita balik jenis-jenis fracture ya. Nah, frakturnya tipenya apa? Kalau ini tipenya transversal. Transversal artinya apa? Berarti dia lurus nih. Kalau yang tadi ini dia oblik. Nah, ini dia oblik, dia miring, oblik. Kalau ini dia lurus. Gitu ya. Namanya berarti fraktur transversal ya. Gitu. Nah, ini kebetulan ini tulang tibia. Nah, tulang yang normal, kalian harus lihat nih, tulang yang normal itu korteksnya harus lebih opak dibandingkan daripada medulanya ya. Ini korteks lebih opak. Ini os tibia yang ini os fibulanya ya. Jadi korteksnya lebih lebih opak dibandingkan yang medulanya ya. Gitu. Nah, ini berarti ini fraktur bentuknya ini transversal ya. Berarti ini tinggal lurus gitu ya. Dan ini komplit. Kenapa? Karena korteksnya kena, fraktur, medulanya kena, korteksnya juga kena sampai korteks ini ya. Berarti ini fraktur komplit, bentuknya transversal. Nah, ini yang namanya oblik ya. Oblik ini pada tulang metatarsal. Metatarsal berarti ini di kaki ya. Metatarsal ini berarti di kaki. Nah, ini bentuknya apa? Dia bentuknya oblik gitu ya. Nah, dia miring ini oblik gitu ya.
Jadi ada transversal, ada oblik. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang spiral ya. Ini pada tulang tibia. Jadi spiral, dia bentuknya muter. Muter spiral gini ya. Ini bentuknya spiral. Nah, ini bentuknya sagital atau longitudinal. Jadi dia dari atas ke bawah. Ini pada os tibial. Ya, os tibia. Ya. Ini faktor komplit juga ya, karena dia korteks, medulanya juga korteksnya juga kena. Ini bentuknya sagital atau longitudinal ya. Nah, ada lagi. Tadi udah apa? Transversal sudah, spiral udah, oblik sudah ya. Kemudian lanjut ini tadi sebelumnya sagital udah. Nah, ini apa? Kominutif ya atau kominutif. Kominutif berarti hancur lebur tuh, pecah-pecah ya, kecil-kecil. Udah terlepas bilangnya fraktur kominutif. Terus gimana kalau kita konsul ke ortopedi? Bilangannya tampak fraktur komplit kominutif pada, nah ini kan sepertiga proksimal os humerus kiri ya, gitu, os humerus kiri. Ini berarti ini kominutif ya, karena udah banyak pecahan frakturnya ya. Ada lagi, tapi kita jarang sih nyebutnya. Oh, tapi di teorinya namanya butterfly fragment. Jadi bentuknya seperti butterfly nih, bentuk frakturnya. Ya, itu nih pada metakarpal, jadi pada tangan ya. Pada tangan nih metakarpal. Jadi bentuknya nih kayak butterfly kalau di foto gitu. Jadi dia sebenarnya bagian dari fraktur kominutif gitu. Kalian bilang nggak usah bilang butterfly kalau kayak gini, kalian bilang fraktur kominutif, dokter ortopedi udah tahu gitu. Nah, faktor kominutif dok gitu. Pada metakarpal os manus mana, kanan atau kiri gitu ya. Atau manus berapa ya. Jadi ini hanya teorinya, jadi bilang gambarannya seperti butterfly ya. Nah, ini ada lagi segmental. Nah, ini kenapa kok nggak dibilang kominutif? Karena dia pecahannya itu dia masih terstruktur dan dia bersegmen. Ini yang segmen satunya, ini segmen duanya ya. Nah, jadi dia bersegmen. Nah, yang saya bilang faktor non incomplete yang nggak komplit seperti ini. Jadi ini korteks medula udah sampai sini aja nih. Nah, ini yang apa? Incomplete ya. Jadi kalau dibagi segmen ini berarti bagi partisi ini dan masih terstruktur, kita bilangnya fraktur segmental. Itu. Jadi bukan bilangnya tampak fraktur komplit bentuk oblik pada sepertiga sepertiga proksimal, enggak gitu. Bilangnya fraktur segmental pada os tibia kanan atau kiri ya, sama juga nih fibulanya. Oke. Ah, ini dia. Jadi kalau frakturnya itu nggak komplit ya seperti ini ya. Nah, ini faktur yang undisplaced ya, nggak displaced. Jadi fraktur ini yang saya bilang ada displacement, berarti dia ketika fraktur dia bergeser, berarti displacement ya. Nah, kalau yang dia geser menjauhi, berarti dia displace. Yang dibilang yang mananya? Segmen distalnya, bukan segmen proksimalnya ya. Nih kalau misalkan proksimalnya di atas, bawahnya distal, berarti dia fraktur disertai displacement segmen distal fraktur dia ke misalkan nih ke lateral kayak gitu ya. Nah, kalau dia disertai shortening pemendekan seperti ini berarti dia mendisplace dan membuat pemendekan shortening ya. Kayak gitu. Ya. Nah, oke. Nah, terus ada lagi kalau ininya angulasi dan rotasi gitu ya. Nah, kalau angulasi patahnya itu dia ngebentuk suatu sudut. Nah, seperti ini angulasi ya. Ini angulasi. Berarti nanti jelasinnya misalnya fraktur pada ini anggap aja
humerus ya, tangan misalkan. Ini pertengahan misalkan tampak fraktur komplit, bentuk transversal ya, pada sepertiga tengah os humerus, misalkan os humerus kiri gitu ya, disertai angulasi segmen distal fraktur kayak gitu ya. Nah, kalau angulasi berarti dia berputar frakturnya ketika dia fraktur transversal terus disertai rotasi segmen distal frakturnya. Ini segmen distal frakturnya. Jadi yang dilihat segmen distal dari fraktur ya. Segmen distalnya ya. Nah, terus selain tadi shortening ada lagi distraksi dan impaksi. Distraksi berarti frakturnya itu menjauhi ya. Gitu. Misalkan seperti ini, misalkan ini sama nih, misalkan humerus lagi ya, misalkan berarti nanti sebutnya gini, tanpa fraktur komplit, bentuk transversal ya, pada sepertiga tengah, misalnya di tengah-tengah, sepertiga tengah, os humerus kiri, disertai distraksi segmen distal fraktur. Nah, gitu. Nah, kalau dia mengalami pemendekan, kayak kompres gitu, berarti namanya impaksi ya. Ini gambarnya seperti ini, berarti dia ngepres, jadi dia fraktur, dia nggak menjauh, tapi dia nubruk gitu ya. Nah, ini contoh yang ketiganya, displacementnya banyak ya. Nah, ini di humerus ya. Nah, ini kok kayak gini gimana nih ngejelasinnya gitu ya. Berarti tampak tampak fraktur komplit ya, komplit pasti komplit pada bentuk oblik karena bentuknya oblik nih pada sepertiga sepertiga nih hampir di tengah ya, hampir di tengah berarti sepertiga tengah ya, os humerus kiri disertai shortening gitu ya, disertai shortening dan angulasi. Seharusnya kan dia segaris gini, tarik garis terus, tapi dia udah shortening terus dia ngebentuk sudut ya, sertai angulasi dan rotasi segmen distal fraktur kayak gitu ya. Nah, terus fraktur apa lagi? Ada namanya fraktur patologis. Jadi fraktur patologis tadi saya sudah bilang ya, itu di mana frakturnya terjadi pada mineral atau materi tulang yang mengalami kelemahan gitu ya. Mengalami kelemahan. Paling sering biasanya karena osteoporosis ya. Osteoporosis itu paling sering yang menyebabkan fraktur patologis. Terus misalkan ini pada tulang ulna ya. Nah, dilihat apa bedanya yang gambar yang lebih besar ini dibandingkan yang di bawahnya. Nah, gambar yang lebih besar ini, yang di atas ini tulangnya mengalami osteoporosis. Gimana cara membedakannya? Nih, kita lihat korteksnya. Korteksnya dia harusnya warnanya opak dan dia tebal. Nih ya, yang di bawah ini, yang foto kecil nih, dia korteksnya tebal dan opak. Tapi kalau kita lihat yang besar, dia korteksnya tipis nih. Jadi opaknya tipis sekali ya. Tidak tebal seperti foto yang di bawah. Itu menandakan bahwa mineral tulangnya sudah mulai mengalami porosis protik ya. Gitu. Terus frakturnya yang mana? Nah, ini frakturnya nih. Lihat nih. Ya, frakturnya yang ini. Nih frakturnya ya. Di os ulnanya ya. Fraktur jenis apa nih? Tadi yang impaksi tadi ya. Jadi dia ngepres ya. Frakturnya jenisnya impaksi bukan yang distraksi, tapi mengalami impaksi ya. Jadi antara bagian distal sama proksimalnya deh tubrukannya nubruk pressure ya, press itu mengalami impaksi ya.
Seperti itu. Ini namanya fraktur patologis. Atau lain lagi fraktur patologisnya ini karena apa? Karena ada tumor di tulangnya. Jenis tumornya ini namanya non-ossifying fibroma ya. Ini tumornya non-ossifying fibroma karena dia korteksnya dia tipis, kemudian di medula tipis sehingga nyebabin fraktur dia. Itu kena impact jadi fraktur ya. Nah, seperti ini. Ini namanya fraktur patologis. Disebutkan kalau misalnya gini, tampak gambaran fraktur patologis pada sepertiga tadi, kalau tulang panjang, sepertiga tengah, proksimal, distal, os mana gitu ya. Seperti itu. Terus apalagi jenis frakturnya? Ada namanya fraktur avulsi. Nah, avulsi itu di mana apa? Fragmen tulangnya itu dia tertarik karena tendon atau ligamen ya. Kayak gitu. Ada cedera tendon ligamen sehingga dia tertarik. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini di jari tangan ya. Ini ada fraktur di safnya basis. Nah, kalau pada tangan maupun kaki, tulang-tulang ini kita bilangnya bukan sepertiga tengah, bukan sepertiga proksimal distal tengah. Kita bilangnya kalau kepala nih, bagian atas ini kita bilangnya kaput. Kalau di sini kita bilangnya saf. Nah, di bawah sini kita bilangnya basis, dasar, basis. Kemudian di tengah-tengah ini kita bilangnya saf. Di bagian atas ini kita bilangnya kaput, ya, kayak gitu. Nah, kalau avulsi dia frakturnya karena pengaruh dari tendon atau ligamennya ruptur, ya, bisa ruptur, fraktur atau ini dia di mana tulang itu dia ditempelin oleh tendon atau ligamen kemudian fraktur. Nah, biasanya avulsi. Itu kita sebut avulsi. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ada namanya stress fracture ya. Stress fracture itu karena biasanya sering terkena impact dengan beban. Nah, biasanya kalau stress fracture itu kadang keluhannya itu maksudnya tidak khas orang fraktur langsung sakit gitu, enggak. Dia pikir ini otot aja nyeri-nyeri, tapi ketika di foto ronsen dia sudah ada jaringan periosteal, ini periosteal ya, periosteal reaksi ya atau periosteal reaction. Sudah ada gambaran periosteal reaction, tapi garis frakturnya nggak begitu kelihatan ya. Tapi total ada gambaran reaksi periosteal aja nih. Nah, ini berarti kemudian gambaran stress fracture. Nah, kita udah tahu berapa tipe fraktur ya. Kemudian bentuknya sudah tahu ya. Itu frakturnya. Kemudian kita yang bukan frakturnya atau kita beralih ke sendi. Nah, ini adalah namanya dislokasi kalau sendi ya. Itu. Nah, dislokasi bedanya nanti apa sama diastasis nih ya. Diastasis itu kalau dia tulang sama tulang dia nempel dia berdekatan tapi mengalami pelebaran itu diastasis. Kalau dislokasi antara distal tulang dengan bagian proksimal tulang yang lain itu dia saling overlap kayak gini kan overlap nih ya. Kalau dilihat dia ke lateral, ini ke medial, kemudian dia overlap nih atau shortening atau overriding lebih ke dorsal bagian distalnya ya. Bagian distalnya lebih ke dorsal dibandingkan yang bagian proksimalnya. Nah, ini dislokasi ya. Tidak ada gambaran patahnya. Nah, kalau diastasis biasanya itu paling sering kita nyebutnya itu di daerah sacroiliaca joint atau di os pubis ya. Di os pubisnya. Itu kita paling sering bilangnya diastasis. Nah, ini contoh fraktur disertai dengan dislokasi. Nah, ini engkel kaki kita normalnya seperti ini gambarannya ya. Jadi distal dari tibia fibula joint itu dia dempet dan dia simetris.
Recording in progress. Komplit bentuk oblik pada sepertiga distal os fibula disertai angulasi ya, dan gambaran dislokasi pada ankle joint kayak gitu ya. Nah, ini yang saya bilang diastasis ya. Diastasis. Nah, diastasis itu adalah pelebaran ya. Nah, ini adalah pelebaran ya pada sacroiliacal joint ya. Normalnya sacroiliacal joint itu sempit seperti ini. Ini sempit nih. Ini normalnya seperti ini ya. Nah, kalau dia ada melebar seperti ini, berarti dia mengalami diastasis, berarti pelebaran. Jadi ligamennya kemungkinan nih ruptur ligamen ya. Itu. Terus sama os pubis. Nah, jadi pada simfisis pubis dia seharusnya rapat, dempet. Seperti sacroiliacal joint ini dempet. Nah, ini dia mengalami pelebaran. Nah, ini dia mengalami diastasis ya. Gitu. Jadi ruptur ligamennya. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini paling berapa slide lagi udah selesai ini ya. Nah, tinggal satu slide lagi kayaknya seperti ini. Nah, nih, jadi kalian harus membedakan mana ini fraktur terbuka atau tertutup. Kalau kalian pas di klinis, pas dokter, pas kalian dokter internship yang menangani, pasti kan udah bisa kelihatan, oh ini mah fraktur terbuka, ini fraktur tertutup dengan penglihatan. Tapi kalau untuk seorang radiolog, kalau tidak dikasih tahu dari klinis, kita ngebedainnya di sini ya. Jadi kalau fraktur tertutup, itu kita hanya melihat pembengkakannya saja, tapi tidak melihat area lusensinya ya, kayak gitu. Lusen. Nah, kalau dia soft tissue-nya mengalami lusen, dia berarti fraktur terbuka. Contohnya yang mana nih? Seperti ini. Ini soft tissue-nya mengalami lusensi, jadi hitam. Sini, berarti soft tissue-nya mengalami lusensi, sehingga itu ini namanya fraktur terbuka. Kalau ini fraktur tertutup. Selain itu, ciri-ciri fraktur terbuka, yang jelas gambaran tulangnya terlihat pastinya. Tapi kalau fraktur tertutup, tulang yang patah itu tidak terlihat. Ya. Atau kalau fraktur terbuka, ada bagian tulang, pecahan tulang yang terlihat, itu fraktur terbuka. Kalau ini benar-benar tidak ada, hanya bengkak aja. Pembengkakan sama kelainan bentuk tulangnya aja. Ya, untuk bentuk jarinya, kalau misalnya pada jari bentuknya jadi berbeda, itu faktor tertutup ya. Gitu. Nah, ini kalau ini dia frakturnya kominutif kita bilangnya ya. Kalau ada bentuk kayak gini berarti kita bilangnya faktor kominutif, saya faktor terbuka. Oke. Paling seperti itu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada berarti selesai nih. Nah, udah selesai. Cepet kan? Ada yang mau ditanyakan ya? Atau ada yang bingung? Izin bertanya, Jelas. Yuk. izin saya Andrew interface 86. Tadi Hmm. saya baca di docs yang dikirimkan untuk si panduan skeletnya itu, katanya itu untuk yang rotasi itu saya masih bingung gimana cara bedakan ini rotasinya itu dia itu pergi keluar atau ke medial berdasarkan gambar. Oh gitu. Nah, emang sebenarnya kalau rotasi itu kalian harus tahu dulu anatominya. Kalau sudah tahu anatominya itu gampang, itu dengan mudah bisa melihat apa dia rotasi atau tidak gitu ya. Nah, atau makanya salah satu kriteria untuk pemeriksaan foto fraktur, kalian harus minta foto tidak satu posisi, harus minta dua posisi, posisi AP maupun posisi lateral kayak gitu ya. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah, kalian harus tahu dulu nih bentuk tulang itu seperti gimana sih itu. Di mana letaknya ini kan di humerus ya. Kalian harus tahu dulu nih trokleanya posisinya gimana, terus dia apa? Olek ranonnya posisinya di mana, bentuk normalnya gitu. Nah, kalau dibilang posisi medial, dia rotasi ke medial berarti dari bentuk normalnya nanti dia akan ngebentuk ke medial. Kalau ke lateral dia biasanya akan pengaruh ke lateral. Tentu diimbangi dengan bagian dari distal yang segmen
segmen distalnya dari tulang yang lainnya. Jadi intinya harus tahu dulu. Nah, sebenarnya kalau mau simpel sebenarnya rotasi ini memang jarang orang yang menyebutkan. Yang penting adalah ini bentuknya apa, dia ada shortening atau overriding, shortening, terus dia displacementnya kemana. Nah, paling itu ada angulasi atau tidak. Rotasi itu memang kesulitannya, agak sulitnya itu adalah kita harus tahu basic anatominya dulu. Kalau nggak tahu basic anatominya atau belum paham, ini akan susah dia ngemuntir dia rotasinya ke medial atau ke lateralnya. Mungkin seperti itu sih. Oh, baik dokter, Ya, terima kasih banyak. oke. Makanya yang penting adalah kalau kalian curiga fraktur, jangan pernah minta permintaan radiologi hanya satu posisi. Jadi posisinya AP dan lateral gitu ya. Jadi biar bisa ngelihat semua hampir semua segmen gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya dokter, Yuk. perkenalkan nama saya Dani dengan NRP 104. Masih di bahasan rotasi dok, jadi untuk rotasi ini kan tulangnya bisa ada yang ke medial, ada yang ke lateral. Apakah untuk fraktur tulang ini jadi ada tulang-tulang yang eh, kecenderungan memiliki kecenderungan gitu ya ke rotasinya ke medial atau ke lateral. Misal kalau tulang ini ke muternya ke medial, kalau yang ini ke lateral seperti itu Oh, dokter. oh, kalau untuk seperti itu mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Oh, ini kalau misalkan di radius misalkan nih, oh radius, oh paling sering rotasinya ke medial atau ke lateral itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada berapa persen tingkat keseringan ini rotasi ke medial atau ke lateral sih nggak ada. Yang penting kalau sebatas untuk kalian itu yang penting kan harus bisa menyebutkan contohnya seperti ini yang jelas dia close fracture atau open fracture. Kemudian frakturnya komplit atau tidak. Kemudian lokasinya di mana? Kalau tulang panjang kan harus menyebutkan sepertiga proksimal, sepertiga tengah, sepertiga distal. Kalau pada anggota gerak seperti telapak tangan maupun kaki, kalian menyebutnya kalau di kalau kalian bentuknya seperti ini, misalnya frakturnya di sini berarti namanya kaput. Kalau di sini berarti shaft. Kalau di sini berarti basis gitu. Itu kalau pada jari, finger atau di kaki. Tapi kalau tulang-tulang panjang seperti di lengan maupun di paha atau kruris, kalian bilangnya sepertiga tengah, proksimal, tengah, atau distal. Itu. Terus bentuknya tadi oblik, transversal, atau dia segmen, atau dia kominutif. Itu. Ya. Nah, paling seperti itu. Terus dia ada shortening atau tidak gitu kayak gini, shortening atau tidak, atau dia ngebentuk sudut angulasi. Kalau ini kan sudutnya seharusnya dia lurus nih kayak garis putus-putus, tapi dia garis putus berarti ini disertai shortening dan angulasi gitu. Displacementnya yang kalian sebutkan bukan displacement yang proksimal tapi displacement distalnya gitu ya, dengan displacement segmen distal fraktur ke, kalau kayak gini dia berarti kalau dia keluar berarti ke lateral. Kalau dia ke dalam sini patahannya berarti ke medial gitu. Atau kalau balik lagi kalau pas pada posisi lateral, nah seperti ini nih lateral nih. Mana ya? Nah nih makanya diminta kalau kita lihat seperti ini dia mengarah ke lateral. Tapi ketika dia di foto lateral dia lebih ke atas berarti disebutnya ke dorsal. Makanya lebih ke dorsal atau ke ventral gitu ya. Jadi kalau ini tangan, dorsal berarti dia ke sini. Kalau ventral berarti dia ke sini. Gitu ya. Gitu. Kalau punggung tangan, dorsal berarti ke arah punggung tangan, kalau ventral berarti ke arah ke telapak tangan, geser dislokasinya. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi penyebutannya gini, nanti kalau ditanya sama penguji, ini ada foto nih, coba kalian jelaskan, kalian lihat dulu, ini fraktur tertutup atau fraktur terbuka. Sama kayak tadi, kalau misalkan dikasih gambaran ronsen,
Kalian lihat kalau tidak ada lusen gini, berarti fraktur tertutup nih. Ini tertutup, nggak ada lusennya di soft tissue-nya ya. Di jaringan lunaknya nggak ada lusen atau hitam. Tapi kalau ada lusen hitam gini nih, nah nih berarti dia terbuka. Tergantung. Kalau misalnya kayak gini, coba jelaskan kayak gini. Ya berarti ini kita bilangnya karena di telapak jari, ya karena di jari, ini berarti ini jari ketiga. Berarti kita bilangnya gini, tampak fraktur tertutup, ya komplit, bentuknya transversal pada basis. Ini kan basis dasar. Kalau di sini shaft, di sini kaput. Pada basis, gitu ya. Pada basis palang. Kalau ini kan ini berarti ini proksimal, medial, distal. Kalau jari ya. Pada palang medial, gitu ya. Pada palang medial digiti 3 manus kanan atau kiri, gitu ya. Disertai dengan distraksi. Ini kan menjauhi berarti distraksi, gitu. Distraksi segmen distal fraktur. Kalau kominutif gini, kalian udah nggak usah nyebutin, bilang aja tampak fraktur terbuka, komplit, kominutif pada palang media, itu pada palang media digiti 2 manus kanan atau kiri, gitu ya. Itu. Kalau di paha misalkan berarti kalian sebutkan misalkan di sini. Nah, nih bisa di sini. Berarti bentuknya masih bagus nih. Berarti kalian bilang tampak fraktur tertutup komplit bentuk oblik pada sepertiga distal os femur kanan gitu. Ya, kalau nggak ada distraksi, kalau distraksi kalian bilang distraksi, atau kalau nggak dia kompres disertai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi boleh Pak, Dok? Yuk. Ini saya mau bahasnya itu yang lain nih tentang tutor, nggak boleh? Apa tuh? Jadi pas di kasus tutor kemarin itu kami ada suatu kasus nih. Kasusnya ini kasus pertama CND ini sih. Week ini sih, tentang ada seseorang dia itu kecelakaan dan ketika diminta X-ray-nya itu dibilangnya itu dia itu memiliki fraktur shaft femur gitu. Nah, di sini saya coba cari gambarnya itu karena nggak dikasih gambar radiologinya itu, rupanya saya dapat banyak sekali jenis frakturnya. Ini kira-kira untuk menegakkan diagnosisnya itu apakah saya perlu tanya untuk foto radiologi eksaknya atau cukup dari informasi yang tersedia aja dari yang tidak ada radiologinya? Oh, kalau pada case ya, ini kan ngomongin case ya. Iya, tentang kasusnya, Dok. Oh gitu. Nah kalau dari case-nya tadi dibilang gimana? Saya belum bisa nangkep maksudnya tuh. Em, ini ada seseorang dia ini kecelakaan motor, lalu Oh, lalu pemeriksaan lanjutannya ini dibilangnya itu dia ada garis fraktur shaft femur sepertiga medial. berarti kan ada garis fraktur di sepertiga medial. Ada Iya. garis fraktur. Terus Nah, kira-kira setelah saya cari gambarnya ini itu saya dapat ada 7 gambar, tujuh ada gambar yang tujuh ada 7 gambar dari tet- varian tet- fraktur. ya tetap frakturnya kemungkinannya. Hmm. Nah, kira-kira untuk penegakan diagnosisnya itu apakah saya perlu minta foto foto ronsen eksaknya atau cukup dari si tangan yang ada aja? Kalau menurut saya sih harus dilihat dari foto ronsennya juga ya, kayak gitu. Jadi kalau pada case itu yang jelas kalian harus bisa lihat dari foto ronsennya. Dari foto ronsennya kalau dia hanya bilang sepertiga medial fraktur, dia berdasarkan apa? Jadi harus dilihat walaupun dari fisiknya kan ciri-ciri fraktur kan nggak salah harus ada 3 item yang harus kalian bisa tentukan tuh ya kan? Gitu. Nah, kalau udah pemeriksaan fisik udah menentukan itu, lokasinya di tengah, harus didiagnosanya ya dengan pemeriksaan radiologi gitu. Nah, radiologinya ditemukan dia hanya bilang sepertiga shaft, sepertiga medial os femur, berarti bentuknya hanya seperti ini. Gitu.
Kalau dia bentuknya seperti ini, nah bentuknya seperti ini di sepertiga medialnya kalian harus bilang kominutif. Ini kan banyak fraktur nih garis-garisnya. Nah, ini kan bentuk garis fraktur, berarti ini kominutif. Atau kalau kalian bilang seperti ini, misalkan frakturnya terbagi 3 bagian nih, bagi 1, terbagi 2 bagian nih, ini namanya segmental. Bukan fraktur sepertiga medial lagi, tapi ini fraktur segmental pada os femur kayak gitu. Yang saya tangkap sih gitu ya. Ya itu juga sih yang saya tangkap. Jadi untuk konfirmasi aja, ini apakah saya nggak perlu kayak jenisnya itu? Oh, ini itu kemungkinan besar itu segmental atau Nah, ya cukup ada tetapi ini sepertiga medial aja. nah, makanya dilihat jenis frakturnya dulu. Makanya saya bilang ini kan udah ada gambaran nih. Kalau kayak gini kan berarti segmental. Berarti dia di bagian langsung bilang os femur aja. Kayak gitu. Nah, segmentalnya berarti os femur. Kalau udah bentuknya kayak gini, kominutif. Walaupun dia lokasinya di proksimal. Kayak gitu. Oh, baik dokter. Sepertinya udah cukup menjawab. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Udah jelas kayaknya. Kalau udah jelas saya cukupkan sekian aja. Nanti kalau misalnya ada yang ini apa minta PPT-nya bisa diinikan ke saya di WA ke saya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.